Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara digitasi peta, baik itu digitasi berupa poin, berupa polyline ataupun polygon seperti itu. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang masih baru belajar ArcGIS ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka aplikasi ArcGIS-nya terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki ArcGIS atau belum install, bisa tonton video-video sebelumnya, dan juga terdapat video settingan awal untuk bagi pengguna baru ArcGIS seperti itu teman-teman. Nah, langsung saja. Sebelumnya aku sudah punya bahan yaitu RT RW Kota Semarang atau peta administrasinya deh. Kita langsung saja. Nah, ini kan belum direktifikasi ya teman-teman, atau masih unknown spatial reference. Nah, sebelumnya di video sebelumnya aku sudah bikin video bagaimana cara rektifikasi peta. Mungkin teman-teman bisa tonton di video itu terlebih dahulu, dan untuk sekarang aku langsung cepetin aja ya teman-teman rektifikasi petanya. Nah, di sini aku sudah punya peta administrasi yang sudah direktify baru aja teman-teman. Nah, langkah pertama, jika kita ingin rektifikasi, kita langsung saja ya teman-teman, mungkin bikin folder baru dulu yang terpisah. Di kanan, new folder. Ini aku urutin aja cara digitasi peta cetak. Nah, di sini aku bikin bahan lagi, namanya folder bahan. Nah, di folder ini kita klik kanan, new, dan klik save file teman-teman, atau new save file. Nah, pertama-tama itu kita coba dulu bikin yang polygon ya teman-teman. Kita bikin administrasi wilayah atau Kota Semarang deh. Kota Semarang. Nah, feature type-nya yaitu polygon. Kalau misalnya kita mau nitipin kantor ataupun daerah atau seperti jasa tempat-tempat kegiatan, itu pakai poin. Nah, kalau misalkan seperti jalan atau sungai, itu berupa polyline ya teman-teman, atau garis. Kalau polygon ini buat area seperti itu. Kita klik polygon. Nah, untuk spatial reference-nya kita pakai yang UTM saja biar lebih detail teman-teman. Berhubung Kota Semarang berada di UTM zone 49S, langsung saja klik OK. Nah, setelah itu langsung kita OK teman-teman. Nah, langsung muncul di sini di layarnya SHP administrasi Kota Semarang. Nah, bagaimana cara kita memulainya di awal? Nah, di administrasi Kota Semarang ini kita klik kanan, klik edit feature, dan start editing terlebih dahulu. Jika teman-teman tidak start editing, maka SHP ini tidak bisa diedit sama sekali seperti itu. Langsung klik start editing. Langsung di continue. Nah, kenapa bagi teman-teman yang pernah coba start editing dari sini, kenapa nggak start editing dari sini gitu? Karena kita hanya mau mengedit yang SHP ini saja. Jika nanti SHP teman-teman sudah banyak dan semuanya ada di layar, nanti jika kalau start editing sini, kemungkinan SHP lain juga terganti. Padahal teman-teman mau mengedit satu SHP saja seperti itu. Nah, jika sudah dalam posisi start editing, kita langsung saja ke create feature. Nah, jika teman-teman belum memunculkan create feature ini,
posisinya ada di editor, editing windows, dan create feature. Langsung klik saja, langsung muncul ini teman-teman. Nah, kita langsung klik yang administrasi Kota Semarang sekali. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada polygon yang artinya kita bebas mau bikin area bentuknya sebagaimanapun. Rectangle yaitu kotak, ellipse berbentuk ellipse, dan freehand, dan masih banyak yang lainnya. Kita coba terlebih dahulu yang tools polygon. Klik. Nah, kita coba untuk mengdigitasi yang daerah Kecamatan Tugu ya teman-teman, Kecamatan Tugu di Kota Semarang. Nah, cara mendigitasinya gampang, kita langsung klik kiri. Nah, kita ikuti alur garis peta cetaknya, kita klik kiri teman-teman. Nah, jika mau menggeser, kita bisa menggeser pakai scroll, itu diklik teman-teman, ditahan terus digeser. Nah, biar mempermudah proses teman-teman dalam mendigitasi. Usahakan dalam mendigitasi serapi mungkin ya teman-teman. Nah, berhubung ini batas kecamatannya berupa sejalan dengan legenda lainnya, kita ikuti saja karena sudah berbeda warna di bawahnya. Nah, bagaimana cara mengakhirinya? Kita langsung double klik saja teman-teman. Nah, jadilah satu SAP kecamatan di Kota Semarang seperti teman-teman. Namun ada cara yang lebih mudah biar kita tidak memakai polygon yang tadi, karena jika kita tetap pakai yang polygon ini itu akan berisiko untuk wilayahnya berdempetan atau wilayahnya kosong, tidak ada kepemilikan seperti itu. Nah, kita contohkan saja, kita mau bikin ini. Nah, misalkan di sini. Nah, jadi wilayah ini otomatis kepotong yang Kecamatan Tugu yang pertama kita digitasi tadi. Seperti itu. Untuk menghapusnya kita langsung Ctrl Z saja. Nah, bagaimana caranya? Ini otomatis terkat nanti jika kita mengdigitasi yang Semarang Barat seperti itu. Kita ganti contraction toolsnya menjadi autocomplete polygon teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan namanya autocomplete. Jadi jika kita masuk ke SAP yang lain, itu akan berhenti di garis perbatasannya seperti itu teman-teman. Kita coba saja. Ini aku digitasi secara cepat ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu. Nah, jika ada titik yang salah seperti ini, misal salah jalur misalkan, nah itu teman-teman bisa Ctrl Z saja, itu nanti akan mundur per titiknya seperti itu, dan teman-teman bisa melanjutkan ke daerah yang sebenarnya. Nah, di sini kita akan coba jika kita lewat double kliknya di sini di administrasi yang lain, apakah dia akan memakan atau mengambil wilayah yang pertama atau tidak. Nah, langsung saja kita double klik dilewatkan seperti ini. Kita double klik. Nah, ternyata tidak teman-teman. Nah, jadi itu kelebihan kita memakai autocomplete polygon. Jadi dia tidak akan
mengambil atau memakan wilayah lain jika itu terlewat ke daerah lain seperti itu, karena sesuai dengan namanya itu otomatis menghentikan atau autocomplete area yang kita buat seperti itu teman-teman. Nah mungkin sebagai contoh aku contohin dua itu saja teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana cara membuat area yang lain seperti itu. Dengan cara yang lain kita bisa gunakan autocomplete cut polygon teman-teman. Misal kita bikin polygon terlebih dahulu di dua kecamatan ini, atau sederhananya kita bikin yang kecamatan atau kota Semarang ini terlebih dahulu semuanya. Sebagai contoh aku bikin seperti ini dulu. Nah aku digitasi dua kecamatan ya teman-teman. Nah bagaimana cara kita memisahkan antara dua kecamatan ini dengan satu SHP atau satu area? Nah caranya mungkin agar terlihat ya teman-teman, ini warnanya bisa kita ganti terlebih dahulu, fillnya kita no color saja, dan lainnya kita ganti dengan warna yang kontras, mungkin bisa kuning, dan ketebalannya bisa kita tebalkan sedikit. Nah terlihat teman-teman, dalam satu area ini terdapat dua kecamatan. Nah bagaimana cara kita memisahkan antara kecamatan Semarang Timur ini dengan kecamatan Gayam Sari? Nah caranya pertama-tama kita klik dulu sampai terselect dengan select feature ini, sampai terselect ininya warna biru. Di bagian editor kita, di sejajar editor kita klik yang cut polygon tools. Nah gunanya untuk memotong antara dua kecamatan ini agar terpisah teman-teman. Nah langsung saja. Nah cut polygon ini hampir sama dengan autocomplete, kita mulai di mana saja dan berhenti di mana saja, dia akan tetap memotong daerah yang kita select seperti itu teman-teman. Langsung saja mulai dari luar, tidak apa-apa, tidak harus segaris, dan kita potong sesuai garis batas administrasinya. Nah kita lewatkan saja untuk mengakhirinya, double klik, tidak apa-apa, langsung saja double klik. Nah otomatis dua kecamatan ini akan terpisah teman-teman dengan fitur cut polygon tool ini. Mungkin teman-teman bisa menerapkannya, mungkin teman-teman bisa bikin satu daerah Semarang dulu, satu kota Semarang, dengan membuat polygon daerah luarnya saja. Nah, nanti jika sudah ada satu SHP satu kota Semarang, nanti teman-teman bisa mengaplikasikan fitur cut polygon tool ini dengan memotong per kecamatannya seperti itu, dengan catatan daerah yang akan teman potong itu harus diselect terlebih dahulu, jika tidak fiturnya tidak akan berjalan teman-teman. Nah selanjutnya kita lanjut ke bentuk atau digitasi yang kedua, yaitu yang polyline. Untuk ini kita stop editing dulu teman-teman. Di editor kita stop editing. Do you want to save your edit? Yes, atau bisa langsung save tadi teman-teman. Nah untuk yang contohnya kita bikin jalan ya teman-teman, kita ke katalog lagi, di tempat folder kita klik kanan, new lagi, dan new save file lagi. Mungkin kita kasih namanya jalan. Feature type-nya tentunya polyline ya teman-teman, atau berupa garis, dan untuk spasial reference-nya tetap sama bagi 1984 ITN zone 49 sesuai daerah masing-masing. Oke. Nah langsung muncul SHP baru, kita langsung klik edit feature dan start editing teman-teman. Langsung continue. Di create feature kita klik yang jalan. Nah sini juga tersedia beberapa construction tools, itu ada line, rectangle, circle, ellipse, dan lain-lainnya. Nah kita pakai yang line saja.
dan yang untuk membuat jalan tidak terlalu rumit ya teman-teman. Misalkan kita ingin mendigitasi jalan ini, yang merah itu berupa jalan arteri sekunder ya teman-teman. Kita coba tes mendigitasi jalan ya. Caranya sama seperti yang tadi, tetap klik kiri dan ikuti alur di peta cetaknya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini. Sebagai contoh, kita double klik untuk mengakhirinya. Nah, sudah terbuat satu jalan ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lanjutkan digitasi jalan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan coba bikin SAP titik teman-teman. Untuk ini kita save dulu atau langsung stop editing. Pasti nanti ditanya apakah kamu mau save, langsung saja yes. Nah, untuk bikin titik kita balik lagi ke katalog, terus di bahan kita klik kanan lagi, new save file lagi. Nah, mungkin namanya kita sebagai contoh ya, berhubung di peta ini tidak ada keterangan titik atau sebuah titik, kita contoh saja kantor kecamatan. Nah, feature tab-nya tentunya berupa poin atau titik. Untuk spasial referensinya tetap WGS 1984 UTM Zone 49S, yang mana itu sesuai dengan kota Semarang. Langsung oke. Nah, kita mencontohkan saja ya teman-teman. Misalkan di setiap kecamatan itu pasti punya kantor kecamatannya, seperti itu. Kita langsung edit feature dan start editing. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, kita langsung ke create feature, terus klik kantor kecamatan. Nah, terus langsung klik yang poin saja. Seandainya di Gunung Pati itu kantor kecamatannya di sini, kita klik sekali. Nah, langsung terbikin SAP di meja 1. Nah, nanti jika peta cetaknya memiliki titik sesuai wilayah aslinya, teman-teman bisa mengikuti titik yang sebenarnya teman-teman. Berhubung ini tidak ada, kita coba memberi contoh saja. Galian misal kantor kecamatannya di sini, Banyumanik misal di sini kantor kecamatannya, Balang di daerah Bulusan mungkin di sini. Nah, untuk membuat titik hanya seperti itu teman-teman, dan setelah itu teman-teman bisa stop editing dan save. Nah, mungkin cara digitasi simple ya teman-teman, hanya seperti itu. Nah, bagaimana kita membedakan antara save-file yang udah kita bikin tadi? Kita lihat di attribute table. Untuk yang pertama yang administrasi Kota Semarang, kita klik kanan, terus klik yang open attribute table. Nah, di sini ada ya teman-teman SAP yang mana kita bikin tadi. Nah, kita klik, pasti terselect langsung di SAP-nya. Nah, untuk memberi keterangan kita langsung saja bisa membuat di sini di table option, langsung klik add field. Nah, namanya mungkin kecamatan. Untuk type-nya kita langsung saja ke text. Untuk lainnya opsional saja atau dibiarkan saja, langsung oke. Nah, langsung muncul tabel baru teman-teman. Nah, untuk mengisi satu-satu disarankan untuk langsung start editing saya teman-teman. Di sini klik kanan, edit feature dan start editing. Continue. Nah, kita klik satu-satu teman-teman. Nah, yang terselect berarti yang Semarang Barat. Langsung saja kita double klik, langsung isi Semarang Barat. Selanjutnya ini yang terselect teman-teman, yaitu Kecamatan Tugu. Langsung select yang di bawahnya, yaitu Semarang Timur. Yang terakhir, contoh terakhir yaitu Kecamatan Gayam Sari ya teman-teman.
ayam sehari. Nah, jika sudah menambahkan namanya, kita langsung bisa stop editing. Yes. Nah, jadi SHP yang teman-teman bikin tadi sudah memiliki keterangan teman-teman. Yang ini Semarang Barat, Tugu, dan Semarang Timur serta Gayam Sari. Nah, mungkin teman-teman bisa melanjutkannya sesuai proyek teman masing-masing. Nah, untuk jalan sama ya teman-teman. Nah, di sini kan legendanya ada banyak ya teman-teman. Jenis jalannya ada arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal, dan rel kereta api. Untuk itu sama saja caranya teman-teman. Yang penting teman-teman membuat add fill, terus langsung saja di beri keterangan seperti itu. Sama hal dengan yang kantor kecamatan tadi. Misal di sini kita add fill teks kantor kecamatan. Oke, ya saja. Nah, teman-teman bisa klik seperti tadi. Kalau mau isi satu-satu, langsung saja di start editing, continue. Nah, yang ini maaf di clear select feature dulu. Nah, untuk yang pertama yaitu yang ini ya teman-teman, berarti kantor kecamatan Gunung Pati. Nah, selanjutnya itu kantor kecamatan Mijen. Nah, dan seterusnya teman-teman. Jika sudah selesai, langsung saja di stop editing dan save. Nah, mungkin pembelajaran kita tentang digitasi dan atributasi SIM sederhana segitu dulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mengembangkan lagi terkait digitasi dan atributasi ini. Mungkin sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi yang masih sekolah, yang masih kuliah, ataupun yang sudah bekerja di bidang ini, ataupun yang baru mau belajar tentang perpetaan seperti itu. Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun koreksi, bisa disampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian buat pembelajaran kali ini. Terima kasih.